Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we want to explain about behavior therapy. My name is Adam Malik and this is my friend. His name is Bagus Maulid Hadida Pratama. Introduction. First is biography. The first biography is B.F. Skinner. He was born in March 1904. In Pennsylvania, he was brought up in warm, stable family environment. Yang pertama adalah B.F. Skinner. Dia lahir pada bulan Maret tanggal 20 tahun 1904 di Pennsylvania. Dan dia dibesarkan di lingkungan keluarga yang hangat dan juga stabil. In 1931, he received his PhD in psychology from Harvard University and eventually returned to Harvard after teaching in several universities. Jadi pada tahun 1931, ia telah mendapatkan gelar PhD-nya di bidang psikologi dari Universitas Harvard, dan juga beberapa tahun kemudian setelah mengajar di beberapa universitas, ia kembali ke Harvard. Skinner was a prominent spokesperson to behaviorism and can be considered the father of the behavior approach to psychology. Jadi, Skinner ini adalah juru bicara terkemuka untuk behaviorisme dan juga dianggap sebagai bapak pendekatan psikologi behavior. And the next, Albert Bandura. He was born in Smalton in northern Alberta, Canada in 1925. He earned his PhD in clinical psychology from the University of Iowa in 1952, and a year later he joined the faculty at Stanford University. Jadi yang selanjutnya itu bernama Albert Bandura. Dia lahir di kota kecil utara Alberta, di Alberta Utara, Kanada pada tahun 1952. Kemudian ia mendapatkan gelar PhD-nya dalam bidang psikologi klinis pada tahun 1952 dari University of Iowa. Kemudian 1 tahun kemudian ia bergabung dalam suatu fakultas di Stanford University. Bandura and his colleagues did pioneering work in the area of social modeling and demonstrate that modeling is a powerful process that explains diverse form of learning. Jadi Bandura dan juga teman kerjanya adalah seorang perintis di bidang permodelan sosial dan juga mendemonstrasikan bahwasanya permodelan adalah proses yang kuat yang menjelaskan berbagai bentuk pembelajaran. Next is Arnold Lazarus. He was born in Johannesburg, South Africa in 1932. He obtained his master's degree in experimental psychology in 1957 and a PhD in clinical psychology in 1960. Jadi yang selanjutnya adalah Arnold Lazarus. Dia lahir di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 1932. Dia mendapatkan gelar master di bidang psikologi eksperimen di tahun 1957 dan juga gelar PhD di bidang psikologi klinis pada tahun 1960. He is a pioneer in clinical behavioral therapy and the developer of multimodal therapy, which is a comprehensive, systematic, holistic approach to behavioral therapy. Although the assessment process is multimodal, the treatment is cognitive behavioral and draws on empirically supported methods. Jadi, Arnold Lazarus ini adalah seorang pelopor dalam terapi perilaku klinis dan juga pengembang terapi multimodal yang merupakan pendekatan terapi perilaku yang komprehensif, sistematis, dan juga holistik. Meskipun proses penilaiannya multimodal, namun dalam perawatannya menggunakan perilaku kognitif dan mengacu pada metode yang didukung secara empiris. Historical background. Traditional behavioral therapy arose simultaneously in the United States, South Africa, and Great Britain in the 1950s. Its focus was on demonstrating that behavioral conditioning techniques were effective and were a viable alternative to psychoanalytic therapy. Jadi pada terapi perilaku tradisional ini muncul secara bersamaan di Amerika Serikat, kemudian Afrika Selatan, dan juga Inggris Raya pada tahun 1950-an. Fokusnya adalah menunjukkan bahwasannya teknik pengkondisian perilaku efektif dan merupakan alternatif yang layak untuk terapi psikoanalitik. In the 1960s, Albert Bandura developed social learning theory, which combined classical and operant conditioning with observational learning. Bandura made cognitive legitimate focus for behavior therapy. Jadi pada tahun 1960,
Albert Bandura mengembangkan teori pembelajaran sosial yang menggabungkan pengkondisian klasik dan operan dengan pembelajaran observasional. Kemudian Bandura menjadikan kognisi sebagai fokus yang sah untuk terapi perilaku ini. In 1970s, behavioral techniques were expanded to provide solutions for business, industry, and child rearing problems as well. Behavioral therapy techniques were viewed as the treatment of choice for many psychological problems. Jadi pada tahun 1970-an, teknik perilaku diperluas untuk memberikan solusi bagi bisnis, industri, dan juga masalah dalam membesarkan anak. Teknik terapi perilaku juga dipandang sebagai pengobatan pilihan untuk banyak masalah psikologi. In 1980s, two of the most significant development in the field were first the continued emergence of cognitive behavioral therapy and major force, and second the application of behavioral techniques to the prevention and treatment of health-related disorders. Jadi pada tahun 1980, dua bidang signifikan yang terlihat di lapangan itu adalah yang pertama, berkelanjutannya munculnya terapi perilaku kognitif sebagai kekuatan utama, dan yang kedua, penerapan teknik perilaku untuk pencegahan dan pengobatan dan gangguan yang berhubungan dengan kesehatan. In 1990s and 2000s, the new development, sometimes known as the third wave of behavioral therapy, includes dialectical behavioral therapy or DBT, mindfulness-based stress reduction or MBCR, mindfulness-based cognitive therapy or MBCT, and acceptance and commitment therapy or ACT. Jadi pada tahun 1990-an dan juga tahun 2000, perkembangan ini kadang-kadang dikenal juga sebagai gelombang ketiga dari terapi perilaku, yang termasuk di dalamnya itu ada terapi perilaku dialektik, kemudian pengurangan stres berbasis kesadaran, terapi kognitif berbasis kesadaran, dan juga terapi penerimaan dan komitmen. 4 areas of development. Classical conditioning. Respondent conditioning refers to what happens prior to learning that creates a response to firing. A key figure in this area is Ivan Pavlov, who illustrated classical conditioning through experiments with dogs. Jadi 4 bidang pembangunan. Yang pertama yaitu pengkondisian klasik atau pengkondisian responden, yang mengacu pada apa yang terjadi sebelum pembelajaran yang menciptakan respon melalui berpasangan. Tokoh yang menjadi tokoh kunci dari teori ini adalah Ivan Pavlov, yang mengilustrasikan pengkondisian klasik melalui eksperimennya dengan anjing. Second is operant conditioning, involves a type of learning in which behavior are influenced mainly by the consequence that follow them. Jadi yang selanjutnya yaitu pengkondisian operan, di mana melibatkan jenis pembelajaran di mana perilaku dipengaruhi terutama oleh konsekuensi yang mengikutinya. Next, cognitive behavioral therapy represents the mainstream of contemporary behavioral therapy and is a popular theoretical orientation among psychologists. Cognitive behavioral therapy operates on the assumption that what people believe influence how they act and feel. Jadi yang selanjutnya yaitu terapi perilaku kognitif, mewakili arus utama terapi perilaku kontemporer dan juga merupakan orientasi teoritis yang populer di kalangan psikolog. Terapi perilaku kognitif beroperasi dengan asumsi bahwasanya apa yang dipercaya orang mempengaruhi cara mereka dalam bertindak dan juga merasakan. Social cognitive approach. Social cognitive theory involves a triadic reciprocal interaction among the environment, personal factor or beliefs, preference, expectation, self-perception, and interpretation, and individual behavior. Jadi pendekatan kognitif sosial ini merupakan teori sosial kognitif yang melibatkan interaksi timbal balik triadik antara lingkungan, faktor pribadi seperti keyakinan, preferensi, harapan, persepsi diri, dan interpretasi dan perilaku individu. Konsep view of human nature. Modern behavioral therapy is grounded on a scientific view of human behavior that accommodates a systematic and structured approach to counseling. This view does not rest on a determination assumption that humans are mere product or their socio-cultural conditioning. Rather, the current view is that the person is the producer and the product of his or her environment. Jadi, konsep kunci yang pertama, yakni tentang pandangan sifat manusia.
Terapi perilaku modern didasarkan pada pandangan ilmiah tentang perilaku manusia. Ia mengakomodasi pendekatan konseling yang sistematis serta terstruktur. Pandangan ini tidak bertumpu pada asumsi deterministik bahwa manusia hanyalah produk dari pengkondisian sosiokulturalnya, namun sebaliknya, pandangan saat ini adalah bahwa orang tersebut adalah produsen dan juga produk dari lingkungannya. Next is basic characteristic and assumption. Behavior therapy is based on the principles and procedures of scientific methods. Behavior is not limited to overt action a person engages in that we can observe. Clients involved in behavior therapy are expected to assume an active role by engaging in specification to deal with their problems. And behavioral therapy deals with the client's current problems and the factors influencing them as opposed to analysis of possible historical determination. Jadi karakteristik dan asumsi dasar. Yang pertama, terapi perilaku ini didasarkan pada prinsip dan juga prosedur metode ilmiah. Yang kedua, perilaku tidak terbatas pada tindakan terbuka yang dilakukan seseorang yang dapat kita amati. Kemudian yang ketiga, klien yang terlibat dalam terapi perilaku diharapkan mengambil peran aktif. Dan yang keempat, terapi perilaku menangani masalah klien saat ini dan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai lawan dan analisis penentu sejarah yang mungkin. Assessment is an ongoing process of observation and self-monitoring that focus on the current determinants of behavior, including identifying the problem and evaluating the change. Assessment informs the treatment process. Behavior treatment interventions are individually tailored to specific problems experienced by the client. This approach assumes that change can take place without insight into underlying dynamics and without understanding the origins of psychological problems. Jadi yang selanjutnya, penilaian adalah proses observasi dan pemantauan diri yang terus berlangsung dan terfokus pada penentuan perilaku saat ini, termasuk di dalamnya mengidentifikasi masalah dan mengevaluasi perubahan. Kemudian intervensi perawatan perilaku secara individual disesuaikan dengan masalah spesifik yang dialami oleh klien. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa perubahan dapat terjadi tanpa pemahaman tentang dinamika yang mendasari dan tanpa memahami asal muasal atau masalah dari psikologis. Next, the therapeutic process. Therapeutic goal. The general goals of behavioral therapy are to increase personal choice and to create new condition for learning. Jadi tujuan dari terapeutik ini adalah tujuan umumnya yakni meningkatkan pilihan pribadi dan menciptakan kondisi baru untuk belajar. Therapist function and role. Behavioral therapists conduct a true function assessment or behavioral analysis to identify the maintaining condition by systematical gathering information about situational attendance, or E, the dimension of the problem's behavior, or B, and the consequence, or C, on the problems. This is known as the ABC model, and the goal of function assessment of a client behavior is to understand the ABC sequence. Jadi, fungsi dan peran terapis ini adalah terapis perilaku melakukan penilaian fungsional menyeluruh atau menganalisis perilaku untuk mengidentifikasi kondisi pemeliharaan dengan mengumpulkan informasi secara sistematis tentang antecedent situasional ataupun pendahuluannya ataupun yang mendahului suatu perilaku tersebut, kemudian dimensi perilaku masalah dan juga konsekuensi masalah, yang mana ini dikenal sebagai model ABC atau ABC, yang mana tujuan dari penilaian fungsional perilaku klien adalah untuk memahami urutan ABC ini. Next, client experience in therapy. Both therapist and client have clearly defined roles, and the importance of client awareness and participation in the therapeutic process is stressed. Behavioral therapy is characterized by an active role for both therapist and client. Jadi mengenai pengalaman klien dan juga terapi, bahwasanya baik terapis dan klien memiliki peran yang jelas dan pentingnya kesadaran dan juga partisipasi klien dalam proses terapeutik ini. Tetapi perilaku ditandai dengan peran aktif baik untuk terapis maupun klien. Relationship between therapist and client. Lazarus in 1903 believes a flexible
repertoire of relationship styles, plus a wide range of techniques, enhanced treatment outcomes. He emphasized the need for therapeutic flexibility and versatility above all else. Jadi, hubungan antara terapis dan klien menurut Lazarus, ia percaya bahwasanya repertoire gaya hubungan yang fleksibel, kemudian ditambah dengan berbagai teknik yang digunakan akan meningkatkan hasil dari pengobatan ini. Dia menekankan adanya keperlunya fleksibilitas serta keserbagunaan terapis di antara segalanya. Lalu ada application therapeutic techniques and procedure. Ya, yang pertama adalah operant conditioning. The most important contribution of applied behavior analysis is that it offer a functional approach to understanding clients problem and address this problem by changing antecedent and consequence. Ya, yang ABCD model. Key principle of operant conditioning: positive reinforcement, negative reinforcement, extension, positive punishment, and negative punishment. Jadi kontribusi terpenting dari analisis perilaku terapan adalah bahwa ia menawarkan pendekatan fungsional untuk memahami masalah klien dan mengatasi masalah ini dengan mengubah antecedent dan konsekuensi. Ya, jadi balik ke model ke ABC tadi. Nah, prinsip-prinsip kunci dari pengkondisian operan yaitu yang pertama ada penguatan positif, lalu negatif, lalu kepunahan, hukuman positif, lalu dan hukuman negatif. Oke, positive reinforcement involves the addition of something of value to the individual, such as praise, attention, money, or food. As a consequence of certain behavior, the stimulus that follows the behavior is the positive reinforce. Jadi penguatan positif ini melibatkan penambahan sesuatu yang berharga bagi individu, ya seperti pujian, perhatian, uang, atau makanan sebagai konsekuensi dari perilaku tersebut. Jadi kita tuh memberikan ya seperti penghargaan lah. Nah, stimulus ini menciptakan sebuah stimulus yang positif bagi klien. Kemudian ada negative reinforcement involves the escape from or the avoidance of aversive or yes, just like unpleasant lah stimuli. The individual is motivated to exhibit a desired behavior to avoid the unpleasant condition. Jadi di hal yang negatif ini melibatkan pelarian dari atau menghindari rangsangan permusuhan yang tidak menyenangkan maksudnya. Individu termotivasi untuk menunjukkan perilaku yang diinginkan untuk menghindari kondisi yang tidak menyenangkan. Di sini di poin negatif reinforcement-nya. Kemudian ada extinction. Nah, which refer to withholding reinforcement from a previously reinforced response. In applied setting, extinction can be used for behavior that have been maintained by positive reinforcement or negative reinforcement. Jadi di extension ini mengacu pada menahan penguatan dari respon yang diperkuat sebelumnya dalam pengaturan yang diterapkan kepunahan dapat digunakan untuk perilaku yang telah dipertahankan oleh penguatan positif atau penguatan negatif. Jadi seperti itu. Nah, next, punishment. Nah, sometimes refer to as aversive control, in which the consequence of a certain behavior result in a decrease of that behavior. The goal of reinforcement is to increase target behavior, but the goal of punishment is to decrease target behavior. Jadi kadang-kadang disebut juga sebagai kontrol disebut sebagai kontrol lah istilahnya. Di mana konsekuensinya dari suatu perilaku mengakibatkan penurunan perilaku tersebut. Tujuan penguatan adalah untuk meningkatkan perilaku sasaran, tetapi tujuan hukuman adalah untuk menurunkan perilaku sasaran. Jadi seperti itu. Dan ada punishment positif. Ya, positive punishment. An aversive stimulus is added after the behavior to decrease the frequency of a behavior, such as a timeout procedure with a child who is displaying misbehavior. Nah, jadi sebuah stimulus aversif itu ditambahkan setelah perilaku mengurangi frekuensi perilaku. Nah, seperti prosedur timeout dengan anak yang menampilkan perilaku. Nah, next, the negative punishment. A reinforcing stimulus is removed following the behavior to decrease
frequency of a target behavior. Kemudian sebuah stimulus itu memperkuat dihapus mengikuti perilaku untuk mengurangi frekuensi sasaran. Jadi hal-hal ini dilakukan agar ya supaya apa ya, perilaku kliennya itu juga berkurang gitu. Nah, next, progressive muscle relaxation. Jacobson 1938 is credited with initially developing the progressive muscle relaxation procedure. It has since been refined and modified, and relaxation procedures are frequently used in combination with a number of other behavioral techniques. Nah, jadi Jacob di sini tuh dikreditkan pada awalnya mengembangkan prosedur relaksasi otot progresif. Nah, sejak itu telah disempurnakan dan dimodifikasi. Dan prosedur relaksasi itu sering digunakan dalam kombinasi dengan sejumlah teknik perilaku lainnya. Jadi nggak bisa berdiri sendiri. Kebanyakan dari yang ini relaksasi perut ini. Nah, relaxation procedures have been applied to a variety of clinical problems, either as a separate technique or in conjunction with related methods. Nah, with related methods. Jadi perlu benar with related methods. The most common use has been with problem related to stress and anxiety, which are often manifested in psychosomatic symptoms. Relaxation training has benefit in areas such as preparing patient for surgery. Nah, teaching client how to cope with chronic pain and reducing the frequency of migraine attacks. Nah, hal ini termasuk desentrisasi desentrisasi sistematis. Oh, bukan. Jadi prosedur ini telah diterapkan pada berbagai masalah klinis, baik secara teknik terpisah atau dalam hubungannya dengan metode terkait. Nah, penggunaan yang paling umum adalah masalah yang berkaitan dengan stres dan kecemasan, yang seringkali dimanifestasikan dalam gejala psikomatis. Pelatihan relaksasi ini itu memiliki manfaat di berbagai bidang, seperti mempersiapkan pasien untuk operasi, mengajarkan klien cara mengatasi nyeri kronis, dan mengurangi frekuensi serangan migrain. Okay, next is systematic desensitization. Nah, systematic desensitization, which is based on the principle of classical conditioning, is a basic behavioral procedure developed by Joseph, one of pioneers of behavior therapy. Joseph is one of the pioneers behavior therapy. Jadi desentralisasi sistematis ini itu yang diserahkan pada prinsip pengkondisian klasik. Nah, prosedur perilaku yang dikembangkan oleh Joseph Wolf, salah satu pelopor terapi perilaku. Nah, systematic desensitization is an empirically research behavior therapy procedure that is time consuming. Yet it is clearly effective and efficient in reducing maladaptive anxiety and treating anxiety-related disorder, particularly in the area of specific phobias. Jadi desensitisasi secara sistematis ini adalah prosedur terapi perilaku yang diteliti secara empiris, yang memakan waktu, namun jelas efektif dan efisien dalam mengurangi kecemasan maladaptif dan mengobati gangguan terkait kecemasan, dan terutama di bidang fobia spesifik seperti itu. Nah, once it has been determined that systematic desensitization is an appropriate form of treatment. Nah, a three-step process unfold. Number 1, relaxation training. Number 2, develop of a graduate anxiety hierarchy. And 3, systematic desensitization proper that involves the presentation of hierarchy items while the clients
is in a deeply relaxation state. Nah, setelah itu kan di sini bahwa desensitisasi sistematis adalah pengobatan yang tepat. Nah, proses 3 langkah itu ada atau terungkap. Yang pertama, kita harus melakukan pelatihan relaksasi, kemudian pengembangan hierarki kecemasan bertahap, lalu kemudian desensitisasi sistematis yang tepat yang melibatkan presentasi hierarki saat klien dalam keadaan yang sangat santai gitu. Nah, oke, ada kemudian in vivo exposure and flooding. Nah, sini ada 2 pembahasan. Yang pertama berfokus pada in vivo exposure. Nah, in vivo exposure, the client is exposed to a real condition that cause anxiety for him gradually while relaxing the muscle as in systematic desensitization. Jadi, klien ini dihadapkan pada kondisi nyata yang menimbulkan kecemasan baginya secara bertahap sambil melakukan relaksasi otot seperti di desensitisasi sistematik yang tadi. Kemudian ada flooding. Nah, flooding is client are intensively and for a long time exposed to situation that cause anxiety. Jadi klien itu secara intens dan dalam waktu yang lama dihadapkan pada situasi yang menimbulkan kecemasan. Nah, sini ada pembagiannya lagi untuk floodingnya. Lanjut. Nah, ini in vivo flooding. Nah, the client is exposed to a real stimulus for a long time. In vivo flooding usually reduce anxiety quickly. Nah, in vivo flooding ini, klien tuh dihadapkan pada stimulus yang nyata dalam waktu yang lama. Nah, in vivo flooding biasanya mengurangi kecemasan secara cepat. Nah, meskipun si klien dihadapkan pada pada kecemasan yang nyata itu ya, tapi secara cepat tuh dapat mengatasi kecemasan tersebut. Nah, kemudian ada imaginal flooding. The client intensely imagines situation that cause anxiety. Nah, the advantage of imaginal flooding is that it can be used with any case, including traumatic case, without any ethical violation. Nah, klien secara intens membayangkan situasi yang menimbulkan kecemasan. Kelebihan imaginal flooding dapat digunakan dengan kasus apa saja, termasuk kasus yang bersifat traumatis tanpa ada pelanggaran etika. Nah, meskipun si klien ini dihadapkan pada kecemasan yang nyata, tapi efek positifnya itu sangat baik bagi klien tersebut. Nah, karena exposure dan flooding dapat menimbulkan rasa tidak nyaman ya, seperti saya bilang tadi, klien perlu diberi informasi mengenai apa yang akan dilakukan dalam exposure dan flooding ininya. Jadi termasuk kecemasan yang mungkin ditimbul selama proses berlangsung, biar ada kesepakatan terlebih dahulu lah istilahnya. Next ada a movement desensitization and reprocessing. Nah, EMDR or ya tadi a movement desensitization. EMDR is for on exposure therapy that entails assessment and preparation, imaginal flooding, and cognitive restoration in the treatment of the individual with traumatic memories. Nah, the treatment involves the use of rapid rhythmic eye movement and other bilateral stimulation to treat clients who have experienced traumatic stress. Jadi, singkatnya EMDR ini atau yang disebut eye movement desensitization and reprocessing ini, jadi menekankan ya hampir mirip lah seperti in vivo flooding, in vivo exposure and flooding tadi. Cuma di sini lebih menekankan pada ya traumatic memories, yang dimana menggunakan rhythmic eye movement. Jadi penggunaan mata juga agar si clients ini memberikan treat clients have experienced traumatic stress. Jadi seperti itu. Kemudian ada social skill training. Nah, social skill training is a broad category that deals with an individual ability to interact effectively with other various social situations. Nah, it is used to help clients develop
and achieve skill in interpersonal competence. Mudahnya social skill training ini digunakan pada klien-klien yang mengalami bullying seperti itu, karena social skill training ini bertujuan untuk membangkitkan kompetensi skillnya, kompetensi interpersonalnya, ya, seperti public speaking, jadi seperti itu. Biasanya social skill training itu diterapkan pada orang-orang yang takut untuk speak up lagi karena ya seperti tadi dibully, terus di apa gitu, banyak lah. Nah, kemudian ada self management program self direct behavior. Nah, for sometimes there has been a trend towards giving psychology away. This involves psychologists being willing to share their knowledge so that consumer can increasingly let self-direct live and not be dependent on expert to deal with their problems. Jadi self management ini ya kita tahu sendiri bagaimana si clients ini tuh dapat apa ya, tidak usah minta bantuan kepada terapis lah. Nah, dengan syarat si terapis ini mau memberikan ilmunya kepada klien. Jadi yang nantinya ilmu itu akan digunakan klien untuk menghadapi masalahnya sendiri. Jadi seperti itu simpelnya. Nah, kemudian ada multimodal therapy, clinical behavior therapy. Multimodal therapy is a comprehensive, systematic, holistic approach behavior therapy develop. Nah, by Arnold Lazarus. Multimodal terapi ini menggunakan pendekatan komprehensif, sistematik, holistik untuk terapi perilaku yang dikembangkan oleh ya Arnold tadi. Nah, tapi Arnold Lazarus ini mengklaim bahwa istilah terapi perilaku kognitif ini agak keliru. Multimodal maksudnya. Maaf. Terapi perilaku multimodal ini agak keliru. Nah, meskipun proses penilaian multimodal perawatannya adalah perilaku kognitif dan menggunakan metode yang didukung secara empiris, dalam praktek klinisnya terapi perilaku dan terapi multimodal ini sangatlah mirip. Nah, jadi karena istilahnya itu si Arnold Lazarus itu tidak agak setuju lah, agak keliru lah misalnya. Nah, kemudian multimodal therapy is an open system that encourages technical eclecticism in that it applies diverse behavioral techniques to a wide range of problem. Nah, multimodal therapy borrow technique from many other therapy system. Jadi, terapi modal adalah sistem yang terbuka mendorong eclecticisme teknis karena menerapkan teknis perilaku yang beragam untuk berbagai masalah. Nah, terapis multimodal meminjam, sini penekanannya, meminjam dari banyak sistem terapi lain. A major premise of that multimodal therapy is not a breadth, is often more important than deep. Jadi, premis utamanya dalam terapi ini adalah keluasan, bukan kedalaman. Nah, maksudnya menggunakan terapi-terapi yang sangat banyak, meskipun tidak dalam. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ada mindfulness and acceptance-based cognitive behavior therapy. Over the last decade, behavior therapy has evolved, resulting in expansion of the behavior tradition. Nevertheless, of cognitive behavior therapy labeled the third wave of the behavior therapy, emphasize consideration that were considered off-limit behavior therapies until recently, including mindfulness, acceptance, the therapeutic relationship, spiritually values, meditation, being in the present moment, and emotional extension. Jadi, mindfulness and acceptance-based cognitive behavior therapy ini adalah third wave atau generasi ketiga dari terapi perilaku yang lainnya. Nah, terapi ini termasuk pelatihan, termasuk perhatian, penerimaan, hubungan terapeutik, spiritualis, nilai meditasi berada di saat sekarang dan ekspresi emosional. Nah, terapi perilaku ini telah berkembang menjadi lima inti lagi. Yang pertama ada an expand view of psychological health, kemudian ada a broad view acceptable outcomes in terapi, lalu ada acceptance, mindfulness, and creating life worth living.
Ya mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dengan siapa? Bagus MHP, Mas. Oh, bagus. Baik, Mas Bagus, asalnya dari mana ya? Kalau boleh tahu. Gimana nggak dengar? Mas Bagus asalnya dari mana? Oh, dari Banyuwangi, Mas. Oh, Banyuwangi ya. Baik, Iya. sebelumnya perkenalkan nama saya Adam Malik. Di sini saya bertugas sebagai konselor yang akan membantu Mas Bagus dalam menangani permasalahan-permasalahan yang Mas Bagus ceritakan kemarin ya, yang sudah konsul Iya. ke kami. Sebelumnya bagaimana kabarnya Mas Bagus? Alhamdulillah masih sehat-sehat, alhamdulillah. Ya, apa nih kesibukannya sama COVID nih? Ya biasa nugas, kuliah online gitu. Oh iya, baik. Nah, kemarin saya sudah menerima email dari Mas Bagus. Nah, kira-kira permasalahannya apa nih yang bisa saya bantu dari Mas Bagus? Oh iya ini, Mas. Terkait kemarin kan saya sudah sedikit cerita-cerita tentang gara-gara saya kecanduan game dari SD mungkin ya, dari SD sampai sekarang tuh masih belum bisa berhenti nge-game. Nah, karena hal itu yang membuat saya itu sering apa ya namanya? Sering malas, terus menunda-nunda pekerjaan nanti dulu gitu. Ya, jadi permasalahan Mas Bagus di sini kebiasaan apa ya namanya kecanduan game online lah ya, Iya, yang mengakibatkan jadinya sering males, kemudian sering menunda-nunda pekerjaan gitu kan. iya Mas. Ya baik. Selain itu apakah ada efek lain yang Mas Bagus rasakan selain males dan juga menunda pekerjaan? Ya lupa makan, terus sering begadang gitu. Ya. Ya, dari beberapa yang telah Mas Bagus paparkan barusan, ya bisa dilihat bahwasannya kecanduan game online ini cukup membuat Mas Bagus apa ya istilahnya ya, buat kesulitan lah ya dalam belajar gitu ya. Iya, bukan ini sih, bukan dalam belajar, lebih ke arah apa ya? Males lah. Ya males, berarti Dulu males tuh dalam segala hal. yang efeknya pada kegiatan sehari-hari, kegiatan penting-penting seperti kuliah gitu kan, terus ngerjain tugas juga. Sebenarnya kalau dilihat dari prestasi saya dulu, saya sebenarnya orang yang pintar gitu kan, juga sering baca, cuma gara-gara kenal game ini kayak seakan-akan tuh udah berubah gitu loh, kayak merusak hari-hariku. Oke, jadi apa nih yang bisa saya bantu? Maksudnya apa yang ingin Mas Bagus ubah dari sini? Ya mungkin kalau kecanduan kan banyak kasus yang kalau sudah kecanduan kan nggak bisa diberhenti secara langsung ya. Nah saya sendiri tuh pengen berhenti secara langsung tapi kayak masih nggak bisa gitu, kayak tergoda tuh. Ya, Sebenarnya pengen berhenti gitu. ya. Jadi berdasarkan catatan-catatan yang saya ini barusan dengar dari Mas Bagus juga, berarti kan ini berpengaruh ataupun berkaitan dengan perilaku ya, perilaku dari Mas Bagus. Nah, Ya, saran dari saya, penggunaan terapi yang tepat untuk Mas Bagus itu ada terapi perilaku. Nah, di terapi perilaku ini tujuannya sebenarnya merubah secara perlahan perilaku-perilaku yang tidak diinginkan oleh Mas Bagus. Jadi di sini langkah awal memang ada niatan dari Mas Bagus untuk merubah perilaku-perilaku yang memang dirasa merugikan bagi Mas Bagus. Nah, sebelum kita melangkah ke terapinya, makanya saya tanyakan apakah ini memang keinginan dari Mas Bagus untuk merubah perilaku atau tidak, karena perilaku ini kalau tidak ada dorongan dari diri sendiri, dari Mas Bagus, itu akan sulit untuk berubah. Apakah Mas Bagus benar-benar ingin merubah perilaku Mas Bagus ini?
Iya Mas, karena saya sudah ini ya, mungkin semenjak akhir-akhir ini tuh saya sadar, bukan sadar sih, lebih ke arah kenapa aku kok sekarang gini gitu ya. Mungkin efeknya baru terasa sekarang gitu kan. Dari kayak malas, terus sering begadang juga. Makanya kan saya sering sering apa? Sering diingetin sama teman-teman juga. Kok tugasmu udah belum? Apa sudah apa belum? Kok masih ngegame aja? Itu. Ya, baik. Ya, sebelumnya ya Mas Bagus, selain ini berdasarkan apa yang saya ketahui mengenai kecanduan ini, ya kecanduan ini memang suatu yang sulit untuk dirubah ya, karena kecanduan itu kan sudah menjadi habit atau kebiasaan kita, sehingga kita juga untuk merubahnya pun harus perlahan-lahan dan juga harus ada niatan yang kuat dari Mas Bagus. Nah, mungkin nanti di sesi yang selanjutnya saya akan coba analisis dulu kira-kira apa namanya, teknik terapi seperti apa yang cocok untuk Mas Bagus. Karena kan ini kita akan istilahnya mengganti, bukan mengganti ya, merubah perilaku yang sudah menjadi kebiasaan dari Mas Bagus, dan itu memang membutuhkan sedikit analisis. Kalau seandainya dari teknik yang akan kita gunakan nanti tidak sesuai, maka hal tersebut atau terapi tersebut juga akan percuma. Mungkin ada persoalan lain yang ingin dibahas selain merubah tingkah laku ini, Mas Bagus? Ya mungkin tambahan aja kan, eh, kan saya kan ini kan suka nge-game ya, suka main-main game itu kan. Kalau di sekolah tuh dulu dari sejak SMP sampai kuliah mungkin ya, di dalam kelas tuh kalau apa ya, kalau ada bisa nyuri-nyuri waktu tuh saya tuh sambil dengarkan guru yang mengajar, terus saya juga sambil ngegame di dalam kelas gitu. Nah itu saya tuh pengen lepas dari HP itu kayak susah banget gitu, kayak pengen ngegame aja. Padahal saya sadar bahwa ya sekolah itu kan pentingnya bagi saya. Cuma kayak mau melepaskan diri gitu, menjauhkan diri dari game, nggak bisa. Nah itu mungkin yang saya rasakan, yang saya alami, yang buat kayak diri saya itu rugi gitu loh. Ya, baik, benar sekali. Ya, mungkin karena kita khususnya di era milenial ini ya, Mas, namanya gadget ini kan sudah menjadi hal yang lumrah dan juga sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, saya mengakui dan ya apa ya namanya, merasakan bagaimana peran gadget ini sangat penting untuk kehidupan kita. Ya, tergantung bagaimana kita caranya untuk menggunakan gadget ini dengan sebaik mungkin. Ya, sebenarnya peran dari gadget itu kan sangat penting dan juga masih banyak hal-hal positif yang bisa kita gunakan dari gadget itu sendiri. Nah, ya mungkin nanti kita akan mencoba melakukan program-program seperti apa yang cocok untuk Mas Bagus. Nah, untuk yang tadi permasalahan-permasalahan dari Mas Bagus yang sudah diceritakan tadi akan saya coba tampung, kemudian saya analisis terlebih dahulu. Kira-kira terapi seperti apa yang cocok untuk Mas Bagus, teknik terapi perilaku seperti apa. Untuk sesi minggu depan, saya akan menjelaskan terapi seperti apa yang nanti akan diberikan, dan insya Allah mulai minggu depan kita bisa menerapkan terapi tersebut. Selain itu juga nanti Mas Bagus bisa men-share nomor WA saya. Jika ada yang ingin ditanya-tanyakan atau apa, bisa langsung saja chat saya. Ya mungkin itu saja ya Mas yang bisa saya berikan untuk sesi konseling pada sore hari ini. Ada yang ingin ditanyakan mungkin sebelum saya tutup? Mungkin ini ada saran-saran. Ya, mungkin sedikit pesan dari saya sebelum saya tutup untuk sesi konseling ini. Mungkin Mas Bagus sudah mulai apa ya, harus sadar diri mengenai sebenarnya tujuan hidup dari Mas Bagus itu seperti apa. Karena kan setiap manusia pasti memiliki tujuan hidup dan mempunyai mimpi yang tinggi. Nah, dari sana akan memberikan motivasi kepada Mas Bagus bahwasanya apa namanya, untuk meraih cita-cita ataupun mimpi tersebut itu tidaklah mudah dan butuh perjuangan. Kalau seandainya Mas Bagus hanya bermalas-malasan, kemudian bermain game,
tidak mengerjakan tugas dan sebagainya. Tentu yang rugi tidak hanya Mas Bagus, tapi Mas Bagus juga pasti akan membuat kecewa orang tua, kemudian orang-orang terdekat juga. Jadi dari sana cobalah mencari motivasi untuk semangat dalam belajar, kemudian cari alasan kenapa saya harus semangat untuk kuliah, tidak malas-malasan lagi, seperti itu. Ya, Mas. Oke, baik. Apakah cukup, Mas Bagus? Ya, mungkin ya saran-sarannya juga saya sudah menangkapnya. Tinggal bagaimana caranya saya itu menjalankannya. Karena pasti godaan-godaan itu nggak bisa saran-saran itu nggak bisa langsung bisa saya laksanakan karena masih ya butuh pembiasaan lah dari awal. Nah, iya benar. Disitulah peran saya sebagai konselor membantu Mas Bagus untuk menjalankan perilaku baru lah, istilahnya seperti itu. Jadi di sini saya istilahnya membantu membimbing Mas Bagus untuk memperoleh suatu hal yang baru dan meninggalkan perilaku-perilaku yang memang dirasa tidak baik untuk kehidupan Mas Bagus. Mungkin seperti itu. Nah, baik Mas Bagus, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum saya tutup sesi konseling kita pada sore hari ini? Mungkin itu aja Mas, soalnya ya nanti biasanya biar cepet-cepet mikir juga. Ya, baik. Ya, mungkin untuk sesi konseling yang pertama ini mungkin kita hanya memaparkan kayak apa permasalahan-permasalahan yang ada dari Mas Bagus, dan itu semua sudah saya catat. Nanti insya Allah akan saya analisis untuk hasilnya. Nanti bisa saya share ke Mas Bagus melalui WhatsApp ya. Oh iya. Ya, mungkin nanti kita bisa lanjutkan seandainya memang membutuhkan konseling secara tatap muka seperti ini. Nanti Mas Bagus bisa langsung menghubungi saya. Okay. Ya, baik. Terima kasih Mas Bagus. Jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.